Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Renata Panggalo. Hari ini warga Pati kembali menggelar aksi unjuk rasa, saudara, di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Dan saat ini langsung saja kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin, yang sudah berada di depan gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Iwan, bisa Anda jelaskan kepada kami situasi di sana seperti apa? Apa saja yang mereka tuntut? Ya, selamat sore Renata dan saudara. Memang saat ini ribuan massa dari masyarakat Pati 1 ini kembali melakukan aksi unjuk rasa. Mereka saat ini sudah sampai di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menuntut beberapa poin. Setidaknya di sini ada 13 poin yang mereka tuntut kepada anggota DPRD Kabupaten Pati. Salah satunya adalah mereka meminta kepada seluruh partai politik yang ada di Parlemen Kabupaten Pati ini untuk bisa mengawal dengan serius hak angket pemakzulan Bupati Pati yang menurut mereka partai politik ini kurang serius, karena sejak berjalannya pansus pada bulan lalu, 1 bulan yang lalu ini terkesan ada semacam masuk angin dari para anggota pansus seperti itu. Nah, mereka meminta komitmen dari partai politik yang ada di Kabupaten Pati untuk serius dalam mengawal pansus hak angket ini. Kemudian yang kedua, mereka juga menuntut kepada Partai Gerindra dalam hal ini untuk segera menonaktifkan Sudewo yang statusnya adalah sebagai pengurus DPP Partai Gerindra untuk segera dinonaktifkan, karena Sudewo sudah dianggap mencederai rakyat Pati dan beberapa waktu lalu juga sempat melakukan kebijakan arogan, yaitu diantaranya menaikkan pajak hingga mencapai 250%. Meskipun kebijakan itu sudah dibatalkan, namun juga banyak kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh masyarakat ini masih terlalu arogan, karena dalam mengambil keputusan ini dia tidak melibatkan stakeholder yang ada, hanya sesuai dengan kemauan atau keinginan dia saja, seperti itu. Selain itu, Renata, masa ini juga menuntut kepada Partai PDIP dalam hal ini yang sebagai partai pemenang pada pemilu kemarin untuk tidak mengganti Ketua Pansus, yaitu Teguh Bandang Waluyo, yang dianggap sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Karena rakyat mendengar informasi bahwa Teguh Bandang ini terlalu vokal, sehingga PDIP akan mengganti Teguh Bandang Waluyo ini sebagai Ketua Pansus. Nah, kalau itu terjadi, ini menurut masyarakat ini bagian dari bentuk ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik yang ada di Kabupaten Pati. Demikian, Renata. Ya, Iwan, berarti yang kami tangkap sejauh ini memang demonstrasi masih terus berlangsung sejak siang. Ada beberapa tuntutan, diantaranya penuntasan proses panitia khusus yang sudah dibentuk untuk hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Yang ingin kami tanyakan, Iwan, bisa Anda jelaskan sepanjang Anda memantau kasus ini dari sejak awal demonstrasi berlangsung, kemudian pansus telah terbentuk. Sebenarnya progres dari DPRD Pati sendiri dalam pansus pemakzulan Bupati Pati ini seperti apa? Ya, untuk progres pansus ini beberapa waktu lalu. Dan saudara, kami masih mencoba untuk memperbaiki 70%. Jadi saat ini tinggal 30% lagi pansus ini akan selesai menyelesaikan kerjanya, seperti itu. Dari poin-poin yang sudah diperiksa atau dimintai keterangan oleh pansus ini, yang terakhir kemarin adalah dari asosiasi notaris yang di situ dimintai keterangan terkait adanya dugaan bahwa ada semacam kebijakan sepihak dari bupati yang menunjuk notaris di Kabupaten Pati untuk membuat legalitas koperasi merah putih. Nah, ini dari temuan di pansus kemarin memang
ternyata ada indikasi bahwa untuk penunjukan notaris yang akan mengurus perizinan Koperasi Merah Putih ini ada kecenderungan bahwa itu didominasi oleh orang-orang Bupati Sudewo. Seperti itu, Renata. Ya, Iwan, kami juga ingin menanyakan mengenai titik demo yang terjadi di Pati. Kami mendapatkan informasi ada 3 titik, Iwan. Bisa Anda jelaskan apakah benar ada 3 titik dan Anda berada di titik mana tepatnya? Ya, memang benar. Rencana dari aksi ini akan digelar di 3 titik, yaitu salah satunya ada di kantor DPRD Kabupaten Pati, kemudian nanti maka akan bergerak ke kantor DPC Gerindra, dan kemudian berlanjut di kantor DPC PDI Perjuangan. Nah, saat ini Renata saya bisa sampaikan sudah terjadi negosiasi untuk perwakilan massa diterima oleh anggota DPRD, dan ini masih proses negosiasi. Jika nanti proses negosiasi cukup diselesaikan di kantor DPRD ini, kemungkinan maka tidak akan bergeser ke kantor DPC Gerindra maupun kantor DPC PDIP Kabupaten Pati. Demikian, Renata. Iwan? Ya. Oke. Kami juga ingin menanyakan mengenai ini. Kami mengamati masa demo ini cukup banyak ya, ada di titik Anda sekarang, ada sejumlah pengamanan juga yang dilakukan oleh kepolisian. Bisa Anda jelaskan untuk hari ini pengamanan yang dilakukan Polri seperti apa? Ya, Renata, benar sekali. Memang dalam hal ini pengamanan yang dilakukan oleh Polri cukup maksimal. Setidaknya tadi siang Kapolres Pati menyampaikan ada 1.200 personel gabungan yang diterjunkan untuk pengamanan aksi unjuk rasa pada siang hingga sore hari ini. Aparat gabungan tersebut tidak hanya dari Pati, namun juga dari Polres-Polres di sekitar Kabupaten Pati. Harapannya dengan penerjunan aparat gabungan ini, setidaknya untuk aksi unjuk rasa kali ini bisa berjalan tertib dan lancar seperti itu. Nah, saat ini masih terjadi proses negosiasi, Renata, di depan kantor DPRD untuk adanya perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu diterima di kantor DPRD. Nah, ini seperti visual di ini masa masih menunggu siapa saja nanti yang diizinkan masuk ke kantor DPRD. Itu, Renata. Baik, Iwan, kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya massa akan bergerak ke titik lain, salah satu kantor DPD, salah satu parpol yang ada di DPRD Pati. Apakah Anda bisa mengkonfirmasi informasi ini? Dan seperti apa nanti pengamanan yang akan dilakukan polisi untuk mobilisasinya? Ya, tadi hasil konfirmasi kami pas dengan Korlap, koordinator lapangan, itu memang menyampaikan bahwa mereka akan titik kumpulnya di kantor DPRD Pati dulu. Jadi jika nanti mereka diterima oleh seluruh perwakilan partai politik yang ada di DPRD, mereka tidak akan bergeser ke kantor DPC PDI maupun DPC Gerindra. Jadi ini tergantung nanti hasil negosiasi di kantor DPRD ini. Jika nanti mereka memang diterima oleh pimpinan partai masing-masing, jadi mereka tidak akan bergeser ke kantor DPC baik itu PDIP maupun Gerindra. Demikian, Renata. Baik, Iwan, bisa Anda gambarkan juga kepada kami bagaimana kemudian proses pertemuan yang dilakukan dari perwakilan massa dan juga dari DPRD. Seperti apa jalannya kalau Anda bisa gali informasinya dari sana, Iwan? Ya, saat ini terlihat ini perwakilan dari massa sudah mulai diizinkan masuk ke kantor DPRD Kabupaten Pati, dan mereka tentunya akan ditemui oleh perwakilan dari partai politik. Nah, ini saya belum bisa mengkonfirmasi apakah seluruh pimpinan partai sekarang ini ada di kantor DPRD Kabupaten Pati. Jika nanti memang seluruh pimpinan ada, berarti perwakilan dari masyarakat Pati ini bisa diterima oleh seluruhnya. Nah, ini masih terlihat beberapa personel masuk ke kantor DPRD Kabupaten Pati untuk menemui ketua partai politik yang
nantinya akan diterima untuk dilakukan proses audiensi. Demikian Renata. Baik, berarti situasinya sekarang sedang akan bergerak masuk begitu ya, pertemuan antara perwakilan dari massa maupun juga dari perwakilan partai politik yang ada di DPRD Pati. Bisa Anda jelaskan juga Iwan, ini kami terima informasinya ada sekitar 13 tuntutan. Ini cukup banyak. Apakah bisa Anda garis bawahi sebenarnya poin paling krusial dalam tuntutan ini apa? Ya, dari 13 tuntutan itu, dari memang garis besarnya adalah masyarakat ini menuntut agar proses pansus hak angket ini bisa berjalan sesuai dengan on the track. Jadi tidak ada lagi lobby-lobby politik yang di situ kemudian ada deal-deal politik yang kemudian mencederai aspirasi warga seperti itu. Ini dapat saya sampaikan Renata, untuk perwakilan dari aliansi masih berada di depan kantor DPRD, belum diizinkan masuk, dan kita masih lihat mereka masih menunggu apakah nanti diterima oleh unsur pimpinan yang ada di kantor DPRD Kabupaten Pati. Saya lanjutkan lagi, jadi dari 13 tuntutan itu memang kebanyakan ini adalah untuk memastikan bahwa pansus hak angket yang sudah dibentuk pada tanggal 13 Agustus kemarin ini memang berjalan dengan sesuai dengan jalurnya. Jadi tidak ada lagi permainan atau lobby-lobby politik yang kemudian menggebosi pansus gitu. Demikian Renata. Iwan, bisa juga Anda jelaskan lebih detail lagi. Tadi kalau tidak salah, koreksi saya, prosesnya 30% lagi untuk penuntasan pemakzulan Bupati Pati ini. Anda bisa jelaskan 30% ini apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan oleh DPRD Pati untuk menuntaskan pemakzulannya? Ya, memang benar Renata. Jadi kemarin itu sebetulnya ada 12 tuntutan warga yang disampaikan atau disetujui untuk dibahas dalam pansus hak angket. Dari 12 tuntutan tersebut, ini salah satunya diantaranya adalah menggali tentang kebijakan kenaikan PBB yang mencapai 250%. Meskipun kebijakan tersebut sudah dibatalkan, namun dari pansus tetap menggali ada tidaknya pelanggaran yang ada di pengambilan keputusan tersebut. Nah, itu salah satu dari 12 tuntutan. Kemudian yang kedua, ini tentang adanya mutasi beberapa ASN yang dianggap arogan. Karena apa? Karena di situ tidak ada administrasi atau tidak ada kebijakan yang hanya berpihak dari bupati. Selain itu, tidak ada lagi kasus di NSD Londo yang dalam hal ini ada 200 lebih tenaga kerja outsourcing yang kemudian tidak diberhentikan secara sepihak oleh bupati. Nah, itu poin-poin dari pansus yang kemudian dibahas pada beberapa waktu lalu dan sudah selesai. Tinggal nanti menunggu kesimpulan dari pansus ini seperti apa, dan nanti dari hasil temuan-temuan yang disampaikan oleh pansus ini selanjutnya akan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk untuk dinilai apakah usulan dari pansus pemanggilan bupati ini bisa disetujui atau tidak. Sebelum nantinya akan dikembalikan lagi ke DPRD Kabupaten Pati. Demikian Renata. Jadi masih cukup banyak poin-poin yang masih harus diselesaikan oleh pansus pemakzulan Bupati Pati. Iwan, kami juga tertarik menanyakan tentang demo hari ini. Ini kami lihat di layar kaca cukup padat. Iwan, bisa Anda gambarkan kepada kami kira-kira masyarakat bisa menghindari titik mana saja? Karena tadi Anda juga sempat menjelaskan bahwa nanti masa ini akan berdemonstrasi di 3 titik, lalu kemudian juga akan melakukan mobilisasi ke kantor partai politik, perwakilan partai politik. Ini seperti apa antisipasi yang harus diwaspadai oleh masyarakat terkait lalu lintas? Ya, memang benar sekali Renata. Jadi terkait dengan adanya aksi unjuk rasa ini,
petugas keamanan sudah memodifikasi arus lalu lintas biar tidak terjadi kemacetan yang cukup ekstrim. Jadi bagi warga masyarakat Pati untuk sementara waktu ini diminta untuk menghindari jalur menuju ke arah simpang 5 Pati. Jadi di sini sudah ditutup sama kepolisian, tidak ada lagi arus kendaraan yang diizinkan masuk ke alun-alun Pati. Karena apa? Karena memang di sini adalah titik di mana masyarakat berkumpul dan kemudian menyampaikan aspirasinya di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. Selain itu juga ada titik-titik di mana masyarakat diminta tidak menghindari, yaitu diantaranya di Jalan Pahlawan. Di situ juga masyarakat Pati diimbau untuk tidak masuk ke jalan utama dahulu, karena saat ini masih terjadi kerumunan massa yang cukup banyak. Jadi ini saya lihat kalau tadi di awal mereka waktu bergerak kemungkinan baru sekitar ratusan, tapi ini mungkin sudah mencapai ribuan massa yang ada di depan kantor DPRD Kabupaten Pati. Dan tentunya ini juga akan cukup mengganggu arus lalu lintas jika masyarakat masih memaksa untuk melewati alun-alun Kabupaten Pati. Demikian, Renata. Baik, ada beberapa titik yang harus diwaspadai masyarakat. Iwan, kami konfirmasi kembali, tadi sudah mulai bergerak perwakilan massa untuk segera beraudiensi. Apakah perwakilan tersebut sudah mulai masuk, sudah melakukan audiensi, atau seperti apa pantauan Anda? Ya, dari pantauan kami saat ini belum, dari perwakilan masyarakat ini masih belum diterima oleh DPRD Kabupaten Pati. Mereka masih duduk-duduk di depan halaman kantor DPRD Pati. Kali ini mereka masih menunggu apakah nanti akan diterima oleh pimpinan atau siapa yang akan menemui mereka. Jadi mereka masih berada di halaman kantor DPRD Kabupaten Pati. Baik, terima kasih banyak informasi lengkapnya. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin dari Pati, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, itu dia tadi ada sejumlah poin yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung di depan gedung DPRD Pati untuk melaporkan situasi terkini demonstrasi yang dilakukan oleh warga Pati. Ini tentu terkait dengan tuntutan masyarakat Pati agar panitia khusus pemaksulan Bupati Pati ini bisa segera menuntaskan proses pemaksulan dan juga meminta agar ketua parpol ini bisa terus mengawal penuntasannya dan memecat kader atau anggota DPRD yang tidak bekerja maksimal. Dan ada beberapa titik yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Ada pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 1.200 personil tersebar di beberapa titik di Pati. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV. Informasi selengkapnya terkait dengan demonstrasi di Pati, Jawa Tengah bisa Anda saksikan di program-program berikutnya di Kompas TV. Saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.